Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah basis data sesuai pembelajaran saya selama 1 semester kali ini. Nah, berikut ini caranya. Pertama-tama kita harus mengaktifkan exam control. Nah, di sini ada Apache, kita klik start. Udah itu MySQL, kita klik start. Setelah itu klik Windows dan run bersamaan. Udah itu klik CMD. Klik enter. Nah, akan tampil seperti ini kawan-kawan. Setelah itu kawan-kawan bisa membuat susunannya. Pertama itu kita harus mengetik cd titik 2, enter lagi, cd lagi, titik 2 lagi, enter. Itu cd spasi exam garing mysql garing bin, enter kawan-kawan. Udah itu mysql spasi min u spasi root min p, enter. Nah, enter. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa membuat database yang sesuai kawan-kawan inginkan. Kalau di sini saya akan membuat sebuah database, create mahasiswa, misalkan mahasiswa. Oh, enggak usah mahasiswa, misalkan kendaraan. Nah, misalkan gini, create database kendaraan, kita enter. Setelah itu kita gunakan use kendaraan, titik 2, enter. Nah, setelah itu kita bikin table itu yang ingin kita keluarkan. Misalkan gini, create table data motor, misalkan create table data motor, dalam kurung pertama itu ID, kita menggunakan tipe integer primarity. Setelah itu, setelah ID kita menggunakan nomor registrasi. Nomor registrasi itu nomor registrasi. Nah, nomor registrasi itu tipenya varchar dengan jumlah angka atau kata huruf 30. Nah, setelah nomor registrasi kita membuat nama pemilik. Nih penting nih, nama pemilik. Nama pemilik kita menggunakan char 30. Setelah nama pemilik kita klik alamat pemilik. Alamatnya itu kita menggunakan char juga, tipe char dengan 30. Setelah alamat, nomor mesin. Mesinnya misalkan tipenya varchar 30. Nah, misalkan ada berapa file ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cukup 5 file. Setelah itu kita enter. Nah, setelah seperti itu kita bisa melihatnya apakah berhasil atau tidak dengan klik dash data motor. Nah, tuh kan berhasil kawan-kawan. Nah, setelah itu kita masukkan insert into data motor values. Klik. Misalkan pertama kawan-kawan bisa mengisikan, pertama itu petik. Setelah itu misalkan 11.001 misalkan untuk ID-nya, petik, koma petik. Setelah itu nomor registrasinya misalkan BN strip 545234 misalkan.
subscribe lagi QD, petik, koma petik. Setelah itu namanya, misalkan nama saya Ali Akbar, petik, koma petik. Setelah itu alamat saya misalkan Belitung, misalkan jangan Belitung, Pangkal Pinang, misalkan Pangkal Pinang, petik, koma petik. Setelah Pangkal Pinang, kita menggunakan nomor mesinnya itu BN 1D FKHI GH, misalkan seperti itu. Tinggal dipetik, udah itu tutup kurung, koma, nah enter. Nah itu untuk yang pertama. Yang kedua, untuk cara mudahnya tinggal klik tombol atas, kita ubah sedikit, misalkan di sini kita ubahnya daerah sini, misalkan DHJKG, misalkan gitu kan. Dia itu asalnya misalkan dari Bangka Barat, misalkan di sini namanya Yogi, misalkan. Nah BN-nya misalkan AB dengan nomornya misalkan 2344 gitu. Nah sama BN. Setelah itu ID-nya 2. Nah enter lagi. Cara cepat, kita menggunakan cara cepat kawan-kawan. Nah misalkan di sini lagi nomor registrasinya MH3JKLM, KMLH gitulah misalkan. Setelah itu kita bikin di sini misalkan Bangka Selatan. Nah di sini dengan nama misalkan Mustaqim. Nah di sini kita klik BN-nya misalkan 5432-GH, misalkan. Nah di sini kita klik misalkan 3. Setelah itu kita bikin lagi minimal 5 biar enak gitu belajarnya. Di sini misalkan kita tulis MH6KLHGF. Nah itu misalkan di sininya orang Bangka Tengah, misalkan Bangka Tengah. Nah di sini misalkan dengan nama Suheni dengan nomornya 9876, misalkan. Sini ID-nya 4. Nah terus ke bawah, enter. Setelah itu kita misalkan bikin lagi di sini tuh BN 8HOIUY itu misalkan. Nah ini di sini kita klik Bangka Induk. Nah di sini dengan nama Al-Ahfaz, misalkan. Misalkan nomornya 5643, misalkan garing KL gitu. Nah di dalam membuat ini, setelah selesai semua memasukkan data, terakhir itu harus diakhiri dengan tanda titik petik itu, titik koma, udah itu enter. Nah oke. Setelah itu kita select bintang from data underscore motor, titik koma, enter. Nah muncul hasil seperti ini. Kita mengubah
kita bisa, nah sekali ini kita mengubah nama. Misalkan kita mengubah nama pemilik. Nama pemilik dengan cara gini. Klik update, misalkan update. Update set nama pemilik sama dengan petik Rido, petik lagi where ID sama dengan ketik atas 11005, ketik tanda itu. Nah, kita bisa lihat perubahannya dengan cara select bintang from data motor titik koma enter. Nah, di sini ada perbedaan, Rido dan Alfa sudah berubah. Setelah itu misalkan kita ingin menampilkan data barang yang hanya, misalkan di sini kita ingin menampilkan data motor, misalkan cuman nama pemilik dengan nomor registrasi, dengan cara select nomor underscore registrasi, nomor registrasi, setelah itu koma dan nama pemilik, misalkan nama underscore pemilik from, jangan lupa nama table from data motor titik koma enter. Nah, cuma dua kan. Nah, misalkan di sini kita ingin menampilkan menambah data, misalkan di sini kita ingin menambah data, yaitu dengan cara insert into data motor values enter. Nah, misalkan pengen menambah data dengan cara seperti tadi, koma, petik lagi. Itu misalkan di sini kita buat 11006 petik koma petik namanya BN, misalkan BN garing 5346 garing FG, misalkan namanya namanya misalkan Indasari. Itu asal Indasari, misalkan Belitung, misalkan ya kan, Belitung MH 9K ketik langsung, misalkan koma, langsung kita misalkan titik koma enter. Nah, kita bisa lihat select bintang from data motor titik koma enter. Nah, tuh kan ada perubahan. Setelah itu kita misalkan ingin menghapus itu dengan cara delete from nama table. Nama tabelnya apa? Data motor where, di mana misalkan kita ingin mengganti dengan yang ID, delete from data motor, di mana ID-nya sama dengan di atas 11006. Nah, misalkan seperti itu, kita enter. Oke. Nah, kita pun select bintang from data motor. Enter. Nah, sudah ada hilang kan? Setelah itu kita bisa menampilkan kata-kata yang sama. Misalkan kita bisa menampilkan kata-kata yang sama di sini dengan cara select, udah itu ID,
koma, nomor registrasi. Kita tulis semua ini yang namanya registrasi, koma, nama file. Setelah itu nama pemilik, nama underscore pemilik. Setelah nama pemilik, alamat, koma, nomor mesin. From, jangan lupa from data motor. From data motor udah itu where, jangan lupa where, dimana misalkan alamat like, jangan lupa tambah kata like. Setelah itu petik, setelah itu kan tambah tanda persen, misalkan Bangka, persen lagi, titik lagi, yaitu koma. Nah, titik koma, enter. Nah, dia hanya menampilkan data Bangka. Tuh Bangka. Setelah itu misalkan kita ingin menampilkan data, hanya 3 data dari bawah, dari atas misalkan, yaitu dengan select. Ini untuk menampilkan 3 doang. Nomor underscore registrasi, koma, nama pemilik, koma, alamat, koma, nomor underscore mesin. From data motor, order by ID, limit 0,3, titik koma, enter. Nah, ini hanya 3 doang. 1, 2, 3, Ali Akbar Yogi Mustaqim. Nah, setelah itu kita akan membuat data baru. Oke, sekali ini kita akan membuat database baru. Create database penjualan. Nah, itu kita gunakan use penjualan. Bentar. Setelah itu kita create table pelanggan dulu. Kita ingin membuat data pelanggan, create table pelanggan. Pertama itu ID pelanggan, kita menggunakan tipe varchar itu 20, koma. ID pelanggan kita menggunakan nama pelanggan, kita gunakan varchar. Setelah itu dan nama pelanggan kita menggunakan email itu kita menggunakan varchar juga, tipe varchar dengan 30. Nah, biar enak tuh, 30. Setelah itu kita tutup kurung lagi, petik koma, enter. Oke, ada 3. Sini langsung kita masukkan insert into pelanggan values, enter. Kita misalkan ID nya itu P0001, petik koma petik, namanya misalkan Ali Akbar lagi, petik koma petik, emailnya misalkan aliakbar@gmail.com, petik tutup kurung koma, enter. Nah, misalkan di sini kita ganti @yahoo
Sini dengan nama misalkan Suherman. Sini Yogi dengan ID-nya itu 2. Di sini kita bikin 4, enter. Setelah itu misalkan di sini mustaqim@yahoo.com. Nah, misalkan email satunya lagi misalkan Gmail. Sini dengan nama misalkan Suheni. Ini 13. Suheni. Nah, bentar. Kafas. Jangan lupa pilih komentar. Oke, baru kita lihat select bintang from pelanggan. Select bintang from pelanggan, koma enter. Nah, tampil kawan-kawan. Setelah itu kita membuat lagi kawan-kawan. Kita membuat tabel selanjutnya untuk membuat inner join dan join. Pertama itu kita klik create table pesanan. Ke table pesanan. Situ kita menggunakan ID pelanggan, ID pesan, kita menggunakan integer primary key. Integer ID pelanggan itu kita menggunakan ID pelanggan. Menggunakan varchar. Dan itu terakhirnya kita menggunakan tanggal pesan. Itu varchar kawan-kawan. Enter. Oke, setelah itu kita masukkan data, insert into pesanan values. Enter. Misalkan itu pertama pesanannya 1. Setelah itu CPT 0001 misalkan. Tanggal pesannya misalkan 2020 bulan 12 tanggal 21 misalkan. Enter. Nah, misalkan di sini sama, tapi di sini bulannya bulan 11. Sini tanggal 3. Sini pesanannya 2. Setelah itu kita bikin lagi, kita di sini kita klik 19 tanggal 19 bulan 12 tahun 2020. Sini 2 3. Enter. Di sini misalkan kita buat tanggal
12 bulan 1 2021 misalkan. Sini 4. Bikin sampai 5 kawan-kawan biar sama. Satu lagi tanggal 12 sama. Misalkan beda 11, tanggal 11 misalkan. Koma, enter. Nah, setelah itu select bintang from pesanan. Select bintang from pesanan, titik koma, enter. Nah, tampil kawan-kawan. Setelah itu kawan-kawan, kita membuat lagi. Kita langsung menggunakan inner join dan outer join. Nah, dengan cara select, kita langsung memfungsikan rumus select pelanggan titik nama pelanggan setelah itu koma pelanggan lagi titik email, misalkan email, setelah itu koma pesanan titik ID pesan koma lagi pesanan titik tanggal pesan tanggal pesan yaitu from pelanggan inner join from pelanggan inner join pesanan setelah itu on. Di sini kita cari yang sama nanti on join on pelanggan titik ID pelanggan sama dengan pesanan titik ID pelanggan juga titik koma. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini gabungan antara dua tabel, yaitu tabel pelanggan dengan tabel pesanan digabung menggunakan inner join. Nah, kita menggunakan rumus selanjutnya itu left join. Nah, left join itu ya sama caranya, tinggal mengganti kata inner dijadikan kata left. Nah, kita coba enter. Nah, sama, tapi kita ubah, misalkan kita menggunakan kata right itu left itu diganti RIGHT kawan-kawan, RIGHT.
YHT, right join. Enter. Nah, dari 3 tabel yang kita gunakan menggunakan inner join, left join, dan right join itu perbedaannya tidak ada. Alhamdulillah tidak ada perbedaan. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, hanya ini yang bisa saya terima dalam pembelajaran kali ini. Apabila masih kekurangan, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Intinya kawan-kawan, kita harus fokus dan teliti dalam mengetik atau membuat basis data agar tidak terjadi error. Oke kawan-kawan, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.